episode pertama di Krismon Krisis Monday. Gue bersama owner-ownernya Uncle Brew. Ya, di sini ada siapa? Gue, gue Yoga Pramadana, kakaknya Faris. Yang kedua yang nanya lagi. Dan ini ada Gue Putra, gue abangnya Faris juga yang ketiga. Emang kalau dilihat muka gue agak sedikit beda ya, dari warna juga agak beda. Tapi yang paling maco emang kayak gue sih. dan untuk konten Krismon ini sebenarnya lebih mau ngejelasin lebih ke permasalahan hidup sih. Lebih ke generalnya kayak bakal nanti tuh ada kayak tentang percintaan, tentang usaha, tentang pernikahan, dan yang episode kali ini tuh mau ngangkat tentang usaha. Oke. Usaha dulu. Jadi mungkin di sana ada anak-anak muda yang lagi mau usaha, bisa dapat ilmunya dari sini insya Allah gitu kan. Mudah-mudahan. Untuk pertanyaan pertama nih ya, kalian kan berdua yang ngebentuk ini Uncle Brew. Cerita awal mula terbentuknya Uncle Brew itu gimana sih sebenarnya? Pertanyaan pertama, hadiahnya Coba. apa? Aduh, nggak ada hadiahnya. Belum. Ya kan dijawab. Aduh, jangan gitu. Jadi awal dulu kebentuknya si Uncle Brew. Sebelum kita flashback ya tahun 2014 ya, pas kita awal buka usaha, namanya itu War Mill. Oh iya ya. Di 2014 kita buka War Mill, tapi itu belum fokus ke kopi, jadi fokusnya ke pancake. Terus ya berbagai macam hal, tiba-tiba ya kita belum terlalu fokus, akhirnya nggak jalan. Tiga tahun kita vakum karena kesibukan masing-masing. Terus seiring berjalan, karena gua ini passion banget sama kopi, jadi gua ngeliat kopi kayaknya ini kopi kenapa kayak kopi-kopi yang sudah selevel yang terkenal itu tuh kok segelas ini mahal sekali kan? Gimana ini? Tapi orang banyak yang beli kan? Apa yang kita nikmatin, kopinya atau brandnya? Nah, terus gue coba cari tentang biji kopi, terus yang pasti alat-alatnya juga. Setelah dilihat, yang paling mahal itu pasti alat. Kalau kita usaha kopi itu paling mahal di mesin. Karena untuk mesin espresso udah sangat tinggi ya, sangat mahal. Terus gue masih terus ngolah karena gue pengen punya usaha dengan modal yang sepunya gue. Maksudnya bukan modal yang kita pinjam ke instansi atau harus ngajuin pinjaman ke siapa, gue nggak mau. Jadi waktu itu gue nabung, terus sambil riset dalam arti alat kopinya, biji kopinya segala macam. Ketika udah berjalan, gue bahas sama Putra, Put, namanya apa nih? Iya. Tektokan, cari nama. Gue waktu itu ada satu film yang jadi inspirasi nama. Oh iya. Nah, ini kan Uncle Brew. Nah, waktu itu ada muncul film namanya Uncle Drew. Itu film basket, kebetulan gue juga main basket, jadi gue seneng kan yang main basket itu si siapa? Kyrie Irving. Nah, Uncle Drew, terus kenapa Uncle Brew? Karena brew itu brewing. Oh iya. Brewing termasuk metode dari pembuatan kopi. Ya. Nah, Terus kalau di situ berarti pas awal mula berarti kan? awal mula. Untuk berdua langsung joinan tuh gimana? Oke. Oke, jadi pertama sambil jalan, gue sambil ngeliat abang gue yang udah mulai duluan bikin. Jadi sebenarnya nggak langsung yang pertama bikin kita gitu, karena gue tuh lagi sibuk banget untuk ngurusin keluarga gue yang baru jadi keluarganya pengantin baru gitu. Jadi abang gue ngurusin Uncle Brew. Yang pertama tuh inget banget di Tebet ya. Di Tebet, di kantor ada travel keluarga kita di situ. Terus gue karena lagi sibuk banget, gue sampai lupa kalau misalnya abang gue tuh udah jalan kopinya gitu. Sedangkan abang gue jalannya jalan gitu aja, belum kepikiran untuk strategi marketingnya gimana. Jadi yang datang jadi masih pelanggan tetap yang sekitar situ aja. Terus akhirnya pas gue udah mulai nggak sibuk,
gue emang jujur gue pencinta kopi, tapi gue nggak terlalu ngerti soal kopi. Gue cuma tahu rasa kopi ini enak, kopi ini nggak enak gitu. Nah pas gue cobain, pas gue mulai fokus lagi, gue main lah dan nyoba-nyoba semua kopinya lagi, dan gue lihat wah ini kopi potensial banget nih, sayang banget kalau kita nggak coba seriusin lagi. Akhirnya yuk kita seriusin dengan kita buka lagi cabang di yang lain satu cabang, supaya seenggaknya ada exposure di situ. Masa ada yang ngomong dari outsider ya, maksudnya dari kalangan teman-teman nih, ada yang bilang kayak dia punya penyakit lambung, ya kan? Terus dia minum SC tuh dia nggak pernah, dia minum SC nggak pernah. Iya, salah satunya juga kopi kita yang bikin beda itu friendly banget buat orang yang biasanya nggak bisa ngabisin kopi. Karena kopi kita istilahnya mungkin dibilang kopi cupu kali ya. Tapi ya emang itu pasarnya sekarang gitu loh. Maksudnya cupu yang enak di lidah buat pecinta kopi masuk, buat yang penikmat kopi masuk. Beda ya, pecinta itu yang benar-benar tahu banget tentang kopi. Kalau penikmat itu ya kopi gue minum. Sebenarnya ada lagi yang idealis kopi. Idealis kopi itu yang biasanya kayak, wah ini biji kopi dari ketinggian segini. Itu lebih bercinta dong. Ya ampun dah, gue mah gak ikutan. Nah terus kalau misalkan ngomongin bisnis nih di tengah pandemi apalagi kayak gini kan, itu kan ada yang usaha yang semakin naik, ada yang semakin turun, ada yang sampai bangkrut. Kalau misalkan di Uncle Bro sendiri untuk mencegah itu tuh kayak gimana? Maksudnya kayak punya strategi sendiri kah atau untuk ngadepin pandemi ini? Berdoa sih. bener. Dibilang strategi ya kita sih ngejalanin aja ya, pasti kan kita tetap running dalam arti pertama pasti harus diawali dengan pastikan kita tawakal ke Allah, doa ya, mohon ke Allah juga. Terus juga alhamdulillah kan paling utama pedoman gue untuk buka bisnis itu gue nggak mau ada pinjaman, dalam arti pinjaman ke yang nantinya gue jadi utang dengan riba. Kita nggak mau. Jadi pas lagi pandemi itu tawakal ke Allah supaya istilahnya bagaimana caranya utama kita itu kru kita, barista kita ini mendapatkan haknya. Gitu. Karena yang pasti kan kita memikirkan mereka punya ada keluarganya, ada untuk kehidupan mereka. Ya akhirnya dengan selama jalan kita coba muter otak, cari promo, terus ya pasti kan kita ngeliat pasar juga ya sekarang dengan pandemi ini kira-kira apa sih dengan kita nggak boleh dine in, orang harus take away, dan orang nggak boleh keluar. Ya kemarin kan akhirnya lagi rame kopi yang dibotolin 1 liter gitu kan, ya akhirnya kita ikutin, maksudnya kita buat kayak gitu juga supaya memudahkan orang. Jadi gimana caranya kita tuh selalu untuk nyari cara untuk beradaptasi sama keadaan yang sekarang ini. Ya even maksudnya dia sekalinya keluar langsung misalnya beli 1 liter untuk stok gitu kan. Pertanyaan selanjutnya nih, suka dukanya berbisnis di F&B itu gimana sih? Kalau dari Aputra dulu nih. Sukanya dulu kali ya. Yang jelas pasti ya ngelihat bisnis kita, produk kita disukain sama orang sampai akhirnya mereka tulus buat nge-share produk kita itu sendiri. Ada yang review, ada yang ngasih tahu temen-temennya itu, dan mereka senang. Itu sih kebanggaan tersendiri sih buat kita, terutama gue juga gitu. Apalagi maksudnya di zaman kayak gini kan jujur coffee shop tuh banyak banget dan variasi macam-macam. Itu salah satu suka yang gua rasain di F&B ini. Kalau dukanya apa ya? Sampai saat ini sih mungkin gue belum bilang itu duka, maksudnya sebagai duka yang berat banget karena kita kan juga belum lama juga. Jadi selama ini kalau ya emang ada yang kurang-kurang itu standar lah dari bisnis. Ayo Kak. Oke. Kalau sukanya sih hampir kurang lebih ya bukan jauh beda sama yang tadi Putra bilangin. Tapi kalau dukanya itu ya pas di awal gua jalan nih, di mana yang namanya Uncle Bro itu masih bilang siapa sih gitu. Yeah. Terus gue pakai alatnya tuh yang apa sih kok gitu, bukan alat yang mesin kayak gimana tuh, kayak underestimate gitu. Karena mesin yang wow berarti. Bukan mesin yang wow, karena yang jadi mindset gue tuh, gue bukan jualan mesin, tapi yang gue jual adalah rasa, bukan rasa yang pernah ada.
Salah satunya ada yang inget banget, abang gua datang ke satu coffee shop gitu di daerah Taman Mini. Gue ceritain abang gua sama kakak ipar gua, dia datang gitu ke coffee shop, terus nanya lah abang gua, kopinya ada yang creamy gak? Dia bilang, nanya ke tokonya itu, coffee shopnya itu, tuh coffee shopnya bilang nggak ada creamy, kalau creamy mah buatan Uncle Bro doang tuh. Serius? Loh, serius? Iya, Mungkin mereka nggak nyadar kalau mereka tuh ngomong sama yang punya Uncle Bro deh. Nah, abang gue juga nggak bilang kalau dia yang punya, cuma senyum-senyum sendiri doang. Tapi jadi kan kayak, wah itu super proud banget sih buat kita. Berarti itu salah satu senengnya ya, sukanya itu bisa sampai kayak gitunya ya. Dan pertanyaan terakhir nih, gimana sih untuk kayak mereka yang masih muda-muda atau yang emang mau memulai usaha berbisnis, tips and triknya untuk memulai, terus untuk menjalaninya, mungkin ada tips and triknya dari Yoga dulu. Jangan takut, pasti selalu akan ada yang bilang itu yakin, itu bisa tuh, itu begini, pasti ada aja tuh yang inilah itu udah pasti. Nama kita mau usaha itu sama kayak bisa dibilang ya, kalau kita mau kayak main kartu gambling, tapi kan kalau usaha itu yang halal, yang benar ya. Nah, dipastiin pertama punya modalnya itu dari modal sendiri. Lo nabung, lo kerja di mana, nah, uangnya lo simpen, sisihin buat usaha. Nggak dengan balik lagi, nggak dengan cara berhutang atau CC, bank, jangan, pokoknya skip. Karena nanti yang ada bebannya itu profit lo cuma untuk bayar cicilan. Jadi itu harus disingkirin. Terus kalau lo mau buka usaha kopi, yang diutamakan juga pertama itu cari resep dulu. Pasti resep dulu, utamain cari. Lo harus punya ciri khas, ya. Jadi begitu minum kopi yang punya lo, orang tahu oh ini punya ini gitu. Jadi nggak yang lari kemana-mana. Itu jadi harus jadi pedoman. Bukan dengan cara wah harus punya coffee shop yang wow, wah ini. Tapi begitu mau buka, minumannya apa ya? Espresso, americano, cappuccino. Oh ya udah, sama kayak di sana gitu. Jadi pikirin kira-kira diferensi kalian tuh dibanding sama calon kompetitor kalian tuh apa aja. Misalnya kopi, ya pikirin kira-kira yang harus gue bedain daripada yang lain tuh apa ya. Cari resep tadi kayak dibilang lah sebelumnya. Kalau baju juga cari diferensiasinya, orang kira-kira menarik tuh apa. Kalian bikin suatu usaha jangan kepikiran mengejar kuantitas. Jadi misalnya kita lihat ada sebuah coffee shop, gila dia bisa jualan kopi sampai 300 gelas per hari, gue juga harus bisa. Nah kalau mikir kayak gitu susah. Mending kalian mikirnya gimana caranya produk gue disukain orang. Jadi lebih ke kualitas dari suatu produk kalian. Dengan gitu kuantitas bakal nyusul lah. Gitu. Jadi pelan-pelan ngebangun nama dulu sampai akhirnya bisa untuk menjadi lebih sukses. Terus yang paling terakhir menurut gue, tujuan utama kalian bikin usaha. Oke, usaha emang bikin untuk profit. Tapi kalau kalian fokus kejar profit, kalian bisa ngelihat mungkin ngelupain hal yang kecil. Kalau gue sendiri sama keluarga gue lah istilahnya kalau bikin usaha, kita lebih fokus untuk ke mensejahterakan karyawan kita. Jadi kita ngelihat gimana caranya kita memperkerja karyawan, ngebuat mereka menjadi punya pekerjaan, bisa ngebuat keluarga mereka sukses. Jadi kalau misalnya memang ada kerugian, kalian nggak akan mikir, aduh gue rugi nih. Karyawan gue enak banget gaji tetap oke, tapi gue rugi, nggak bakal kayak gitu jadinya. Nah kalau pikiran kayak gitu, ntar ujung-ujungnya bakal jadi nggak berkah usahanya. Nah kalau kita nyarinya keberkahan kayak tadi gue bilang, kita fokus ke karyawan kita fokus ke produk kita supaya disukain orang. Jadinya kita benar-benar dari hati banget buat menjalaninnya. Everything is gonna be alright. Gitu sih kalau menurut gue tips and triknya. Jadi rangkuman di episode kali ini untuk pertama ibaratnya tetap berdoa ya. Pasti berdoa dulu, bertawakal, rendah diri. Habis itu jangan buru-buru, konsisten, punya ciri khas masing-masing, punya ciri khas sendiri. Betul. Terus jauhin utang sama tujuannya diniatin lagi untuk apa? lebih berkah berarti ya. Tujuannya untuk mencari berkah lah, bukan mencari profit sebenarnya. Semata. Pasti profit pasti nyari. Iya, profit tidak nyari. Cuma profit semata. Iya, benar. Mungkin ada sedikit satu tambahan, baru ingat ya. Pernah baca dari entah WhatsApp Blast atau di
Instagram atau di mana tentang ada namanya Mitra 10. Bukan Mitra 10 Depo Bangunan kesebut ya. Ya jadi Mitra ke-10. Jadi waktu itu mungkin ya bisa dicari sendiri, ada 9 pemuda buka usaha bareng bla 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 sampai akhirnya dia nyari ada mitra yang ke-10. Mitra yang ke-10-nya itu adalah Allah. Kenapa? Ya kenapa yang bakalan ngejaga itu Allah. Dan kita juga harus ingat lagi ke Allah. Nah, 10-nya ini jangan lupa, dalam arti kita ya sedekah atau infak atau zakat 10%. Ya, insya Allah ya, Allah itu nggak akan merem. Ya, jadi kita ingat ke Allah, pasti Allah akan membalikan ke kitanya Berlebih-lebih. wah, nggak tahu deh, nggak bisa dihitung dengan angka. Nanti setelah video ini mungkin ada yang DM ke kalian, boleh nggak ya tentang nanya-nanya? Ada tarifnya. Enggak. Boleh kalau misalnya emang kebaca, insya Allah jelas. Jadi nanti gue bakal sediain Instagramnya mereka dan kalian boleh DM. Mau nanya-nanya tentang usaha juga nggak apa-apa. Boleh banget. Boleh ya? Boleh, kan? boleh. So, episode kali ini udah selesai tentang episode Krismon tentang Uncle Brew. Thank you udah nonton, semoga video ini inspiring buat kalian. Amin. Dan tunggu episode keduanya dan bakal tayang tiap Senin, insya Allah. Amin. Insya Allah. Insya Allah. Ya udah, bye, thank you. Terima kasih, Tante. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.